Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi wa ashkuruk. Ahmaduka hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan addakhiruha liyawma liqa'ih yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa ashhadu anna sayyidana wa imamana wa qurrata ayunina wa murabbina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal amali. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, izinkan saya melanjutkan apa yang saya bahas di bulan yang lalu tentang at-taubah, pertobatan, kembali kepada Allah setelah kita merasa jauh karena banyaknya maksiat, dosa, nista, kesalahan yang kita perbuat dalam kehidupan ini. Subhanallah, ini tadi juga sempat disinggung, kita ini tanpa terasa sudah berada di pekan kedua bulan Januari ini. Waktu berjalan dan berjalan, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, yang sebenarnya kalau kita merenung memang sepintas jumlah umur kita bertambah, tapi pada hakikatnya jatah hidup kita berkurang. Karena semua kita ini akan nanti berjalan dalam kehidupan ini menuju pada titik akhir kehidupan kita. Itulah titik inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya berdoa dan kita semua berdoa, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, juga para pemirsa dimanapun berada yang mengikuti live pengajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan andai kata Allah berkenan memanggil kita, mudah-mudahan semua kita dalam suasana husnul khatimah insyaallah. Jemaah sekalian, coba kita merenung sedikit. 2022 sudah kita lewati. Sampean ukur-ukur, sampean timbang, kira-kira mana yang lebih banyak amal kebaikan yang kita persembahkan kepada Allah, ketaatan, ibadah, amal saleh, zikir, salawat,
dibandingkan dengan amal-amal yang lepas begitu saja, amal-amal mubah yang tidak ada manfaatnya. Apalagi memang menyengaja ada di antara kita yang lebih banyak porsi dosa dan maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi kita menyesal memang, dan memang itulah taubat kita yang sebenarnya. Satu sisi kita mengakui ini umur sudah berkurang karena kita mendekati ajal, sementara dosa di hadapan kita menumpuk. Ya, saya jadi teringat ma'asyal muslimin apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'malis shalihat, ayo bersegeralah kalian memperbanyak, berlomba-lomba untuk memperbanyak amal saleh. Karena dengan berjalannya waktu ini ma'asyal muslimin, fasatakunu fitanun kaqita'il lailil muzlim, karena nanti akan muncul di hadapan kita dalam kehidupan ini fitnah, ujian, benturan hidup, masalah demi masalah, fitan. Para ulama mengatakan fitnah itu ada dua. Ada fitnah syahwat yang merongrong diri kita ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan fitnah syubhat, fitnah keraguan-raguan, baik itu keraguan-raguan dalam urusan muamalah kita, tidak jelas mana halal mana haram, atau syubhat dalam masalah akidah, keimanan kita kepada Allah. Ada banyak orang beriman saat ini bisa tahajud tiap malam, subuh tiap hari ke masjid seperti ini, tapi urusan-urusan klinik, urusan-urusan perdukunan, mistis masih ada dalam kehidupan kita umat Islam saat ini. Ikhwatul iman, ini nanti akan dikemas jemaah sekalian. Dan Nabi mengatakan fasatakunu fitanun kaqita'il lailil muzlim, bagaikan potongan malam yang sangat gelap. Ini lampu Pak, kalau dimatikan gelap, apalagi malam hari yang putih tidak kelihatan putih jemaah sekalian, apalagi warna hitam semakin tidak kelihatan lagi. Artinya apa? Ini al-haq Pak, kebenaran ini jadi tidak jelas bagi kita. Umat dibuat jadi bingung, kebenaran ini tidak nampak di hadapan kita, karena sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang benar, mana yang baik dalam hidup ini. Itu yang dikatakan Nabi, fitanun kaqita'il lailil muzlim, bagaikan potongan malam yang sangat gelap. Apa kata Nabi dampaknya? Yusbihur rajulu mu'minah tapi yumsi kafirah. Ya Allah, di waktu pagi banyak di antara umat ini beriman kepada Allah, sujud, ruku, dia baca Al-Quran, tapi nanti sorenya dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kafir terang-terangan atau kafir terhadap nikmat-nikmat Allah, dia bermaksiat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yumsi mu'mina, ada juga pada sore harinya dia beriman, karena paginya, siangnya sampai mendekati malam dia luar biasa maksiatnya, sore sadar Pak, tapi besok paginya lagi kumat lagi. Wa yusbihu kafira, paginya kafir lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, biasanya ini kemudian digaris bawahi Pak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yabi'u dinahu bi'ardhin minad dunya. Rata-rata manusia pada waktu itu sengaja menjual nilai agama itu dengan urusan dunia. Jadi kalau hanya tadi digambarkan Pak, korek disawir, saya sebenarnya sudah ngelihat cukup lama ini Pak, di Pakistan, di Bangladesh, ini menjadi fenomena dan sekarang sudah mulai masuk ke negeri kita. Al-Quran yang begitu sakral,
Kitab suci, kita tidak boleh main-main dengannya jamaah sekalian. Kita sangat dianjurkan ketika kita baca Al-Quran dalam suasana berwudu. Usahakan kita juga menghadap ke kiblat, karena kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Quran yang sampean baca membuat malaikat turun kepada kita. Karena di Quran itu ada nur, ada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Quran itu ada rahmah. Quran itu ada furqan. Quran itu ada tibyan. Quran itu jamaah sekalian ada syifa bagi kita. Quran itu yahdi lillati hiya aqwam, bisa mengarahkan kita hidup ke jalan yang lebih lurus dalam hidup ini, tapi dibuat candaan seperti itu. Saudara, okelah, kita tidak usah kemana-mana. Mari bab kita sekarang kita berbicara masalah taubat. Andai kata itu terjadi pada kita, dengan Bapak Ibu tidak boleh putus asa akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah ya akhil karim, jamaah sekalian, bangga Pak, bahkan tertawa, tersenyum Allah kepada kita kalau kemudian kita sadar akan kelemahan kita ini, sadar akan keterbatasan kita ini, sadar akan dosa nista, maksiat yang kita lakukan, kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh penyesalan, an-nadam. Sebagaimana saya sudah gambarkan di pertemuan yang lalu, melepaskan dosa itu ada penyesalan yang begitu kuat. Kenapa saya kok bisa berbuat seperti ini? Terus punya tekad yang kuat, saya besok tidak akan mengulangi lagi perbuatan hal yang sama. Pak, Ibu, Allah tersenyum dan membuka lebar-lebar tangannya untuk menerima pintu pertobatan kita. Innallaha yabsutu yadahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, coba lihat Pak, yabsut. Apa kalau bahasa kita yabsut ini Pak? Melepaskan tangannya, membuka lebar-lebar tangannya, ya, bil-laili liyatuba musi'an nahar. Allah membuka lebarnya di waktu malam Pak, sepanjang malam ingin mendengarkan celutukan kita ini ma'asyal muslimin. Bagi pelaku-pelaku dosa yang mau bertobat, bagi pelaku-pelaku dosa di siang hari yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun sekarang kita mau masuk siang Pak, pagi terus siang, nanti begitu siang Allah membuka lagi lebar tangannya jamaah sekalian. Yabsut yadahu bin nahar liyatuba musi'al lail, untuk menerima tobat orang yang berbuat kesalahan dosa di malam harinya, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam harinya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tersenyum bahkan kepada kita ma'asyal muslimin, hatta tatlu asy-syamsi min maghribiha, rawahu Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari, sampai matahari terbit dari sebelah barat. Dan ini berlaku setiap hari kepada kita Pak. Ditunggu jamaah sekalian kesadaran kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo Pak renungi sedikit. Saya ingin terus, ini mumpung kita momentum awal Januari seperti ini, dan saya ingin mengkaitkan dengan bab taubat yang kita bahas saat ini. Dalam kitab itu dikatakan badiru bil amalis salihat. Itu dua hadis di bawahnya jamaah sekalian di kitab Riyadhus Shalihin. Badiru bil amalis salihat, hal tantadhiruna illa faqran munsiya. Ayo sibukkan dirimu, kata Nabi SAW, dengan memperbanyak amal saleh. Karena kita tidak tahu Pak, kapan kematian akan menjemput kita. Paling tidak, kata Nabi, perhatikan rentetan kehidupan manusia yang akan menimpa kepada kita semua. Apakah kalian menunggu faqran munsia, kefakiran yang membuat kalian lupa akan segala hal, atau melupakan semua nilai-nilai kebaikan ini? Kalau bahasa lepasnya, kefakiran yang kemudian menghalalkan segala cara. Jemaah sekalian, saya juga berdoa Pak pagi ini, mudah-mudahan sampai dijauhkan
dari kefakiran hidup. Mudah-mudahan sampean Pak disukseskan hidup sampean secara finansial oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab hidup ini Pak, kalau secara materi terpenuhi, sampean bisa leluasa merespon perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau Allah uji Pak dengan kemiskinan, mohon maaf, Sayyidina Ali karramallahu wajha mengatakan, kadal faqru ayyakuna kufra. Saya hampir-hampir juga melihat, hampir-hampir kefakiran itu mendekati kekufuran. Monggo, saya perhatikan ini yang hadir di sini Pak, sehat-sehat semua Pak ya, gemuk-gemuk, makmur-makmur semua saya perhatikan Pak. Mudah-mudahan sampean terus dalam suasana seperti ini. Insya Allah kalau suksesnya sampean secara materi seperti ini, sampean dekat dengan Allah. Allah uji sampean dengan dunia Pak, dengan kemiskinan, sampean lebih istiqomah lagi insya Allah jamaah sekalian. Makanya Nabi mengingatkan kepada kita, hal tantadhiruna illa faqran munsia. Apakah kalian menunggu kefakiran yang membuat kalian lupa kepada aturan Allah Subhanahu wa taala? Sekarang banyak memang Pak, orang fakir kemudian menghalalkan segala cara. Fakir kadang-kadang datang ke masjid luar biasa, ya, ke masjid juga, tapi pulang lebih cepat melihat Pak mana sandal yang baik untuk dibawa pulang. Hidup ini Pak, fakir, orang kalau pas fakir imannya lagi turun Pak, kemudian dia tidak punya kreasi untuk beraktivitas mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala dengan benar, dan dia lupa akan takdir rezeki ini, kadang ngambil sana ngambil sini, utang sana utang sini, gali lubang sana gali lubang sini jamaah sekalian, tutup sana tutup sini lubangnya jamaah sekalian. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, satu sisi memang saya melihat di bab zuhud itu, setelah bab zuhud babul iktisad di kitab Riyadhus Shalihin bab ke-57 kalau tidak keliru itu jamaah sekalian, itu satu sisi ketika kita diuji dengan kemiskinan, ini bentuk cintanya Allah kepada kita pada hakikatnya. Kalau kita sadar, kalau kita memahami akan arti hidup ini jamaah sekalian, karena pada hakikatnya dunia ini beban bagi kita Pak, kalau kita salah menggunakannya, salah mengalokasikannya jamaah sekalian. Maka disebut pertama kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tantaziruna illa faqran munsia. Apakah kalian menunggu kefakiran yang kemudian kalian nanti lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ikhwatal iman, insyaallah Pak, Ibu, kalau masa-masa kita seperti ini dekat dengan Allah, semakin dikurangi fasilitas dunia kita Pak, sampai semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau sampean lihat yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashabus suffa, sampai Nabi mengatakan, nusirtum bidu'afaikum. Kalian dimenangkan perjuangan ini karena orang-orang lemah di antara kalian, orang-orang miskin di antara kalian. Karena doa-doa mereka yang sabar Pak dengan kemiskinannya, dan dia tidak banyak mengeluh akan kemiskinannya. Keluhannya semua dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini tidak akan menimpa semua ini kecuali semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak, ma'asyal muslimin, mohon maaf, munsiyah, dilupakan Pak. Kita lupa kepada aturan Allah. Banyak saat ini Pak orang miskin, mohon maaf, rampok sana, rampok sini. Jalan pintas yang dia ambil jamaah sekalian. Tidak tahu mana halal, mana haram, sampai ada kata-kata, ya Ustaz, sudahlah jangan ideal-ideal. Jangankan yang halal, yang haram saja susah untuk kita cari pada saat ini. Ini Pak bahasa-bahasa orang yang diuji oleh Allah Pak. Nah insya Allah kalau sampai terbiasa terlibat, badiru bil a'malis salihat, disibukkan diri kita dengan amal saleh. Sampean sadar Pak, semakin berkurang kekayaan kita, semakin mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin hati-hati jamaah sekalian untuk mencari apa yang Allah berikan kepada kita akan halal dan haramnya ini. Yang kedua apa ma'asyal muslimin?
au ghinan mutghiya, atau fitnah apa? Fitnah yang kedua adalah fitnah ghina, kaya Pak, tapi kaya melampaui batas. Tak mustahil loh Pak, di antara kita nanti tiba-tiba usaha kita dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak mustahil. Mungkin ada di antara kita menjadi seorang konglomerat yang mengalahkan 9 naga itu, ma'asyal muslimin. Tak mustahil Pak. Insya Allah kalau sampean masa-masa seperti ini Pak dekat dengan Allah, semakin diberi kekayaan, semakin mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi kok fenomenanya tidak seperti itu, ma'asyal muslimin. Dan fenomena ini sudah terjadi Pak. Diberi oleh Allah berbagai macam karunia, bukan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kekayaannya Pak senang memonopoli masalah, sehingga merasa dia bisa mengendalikan semua orang, ma'asyal muslimin. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dengan kekayaan yang dia miliki, mohon maaf saya berbicara seperti ini, seharusnya berpikir Pak, rumah Allah mana yang sudah dia bangun, janda-janda mana yang sudah dia sukseskan kehidupannya, anak-anak yatim mana yang sudah dia sekolahkan sampai dia tuntas menjadi orang bisa mandiri dalam hidupnya. Itulah kekayaan kita yang sebenarnya, ma'asyal muslimin. Tapi banyak orang pada saat ini begitu dimuliakan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia rezekinya, lupa bahwa yang ngasih rezeki ini Allah Subhanahu wa taala. Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah loh Pak yang melapangkan rezeki kita ini kepada kita semua. Yabsutur rizqa, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Makanya kata-kata rezeki itu Pak, wa mimma razaqnahum, dan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka. Yang ngasih rezeki itu siapa jemaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala. Allah lagi percaya kepada kita. Tolong Pak, jangan khianati kepercayaan Allah, di mana Allah memberikan karunia rezeki kepada kita. Itu amanah dari Allah. Saya sekarang harus selektif untuk menerima tawaran-tawaran khutbah nikah ini. Siapa yang mengundang saya? Lalu bagaimana acara resepsinya malam harinya? Saya serius memberikan tema-tema khutbah, nasihat-nasihat pernikahan. Tapi justru malamnya Pak, yang diundang adalah artis-artis kelas kakap Pak. Kemudian door prize-nya mobil, ma'asyal muslimin. Ya, kemudian mereka didudukkan Pak, sekali nyanyi katanya 50 juta. Kalau 10 nyanyi Pak, 500 miliar, ma'asyal muslimin, dalam waktu 1 malam. Tak main-main jamaah sekalian. Sementara tetangga kanan kiri Pak hanya bisa melihat Pak, jamaah sekalian. Diundang juga Pak, tapi diundang tasyakurannya saja jamaah sekalian, untuk mengawal doanya. Disiapkan Pak nasi kotak jamaah sekalian. Isinya bihun sama apa? Jeruk lokal jamaah sekalian, sama endoknya kayak gitu. Setelah itu sama daging bistik. Itu pun juga sedang pada dekatnya. Tapi juga mereka ngelihat Pak, malam harinya di hotel-hotel berbintang. Saya tidak melarang suasana seperti itu, ma'asyal muslimin, silakan. Tapi undang pula Pak orang-orang seperti itu, biar menikmati pula suasana, silakan. Dan Nabi mengatakan, "Aulam walau bisyah," berwalimahlah kalian walaupun dengan 1 ekor kambing. Berarti Pak, ayo, kalau sampai nanti mengundang orang-orang baik Pak, justru itu yang kita harapkan, doanya mereka makbul. Ketika mereka mengucapkan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, dia sentuhkan di telinganya Pak ketika dia memeluk saudaranya. Itu pasti di antara para hadirin yang seperti itu Pak, yang orang-orang saleh, aktivis masjid, pengajian seperti ini, tembus ke arsy Allah, langgeng Pak pernikahannya. Dan ternyata betul ya akhi, 3 hari 3 malam, 7 hari 7 malam, dapat 8 bulan, 7 bulan, selesai Pak, bubar pernikahan itu, ma'asyarul muslimin. Ini yang kita khawatirkan jamaah sekalian. Ini bab pernikahan Pak. Ada lagi di bab-bab sampai motong rambut katanya Pak. Motong rambutnya di Singapura Pak. Enggak, motong kumis di Singapura Pak. Kumis tok. Rapikan kumis, terbang ke Singapura. Mungkin diukur satu persatu Pak, panjangnya barangkali jamaah sekalian. Saya enggak tahu itu.
nata rambut harus ke Perancis, dan bangga menunjukkan aksesori dirinya. Ikhwatal iman, hati-hati loh Pak, ini amanah min Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Pak, sesukses-suksesnya orang Pak, tidak ada orang sukses daripada Rasulullah. Bahkan sekaya-kayanya orang, tidak ada orang lebih kaya daripada Rasulullah. Semampu-mampunya orang Pak, saya pikir kalau dibandingkan dengan suasana yang terjadi di zaman Nabi, kayak Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Jubair, Zubair bin Awam, dan lain sebagainya, yang 10 sahabat dijamin masuk surga tanpa hisab. Ternyata semuanya Pak konglomerat, orang-orang kaya yang membackup dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berharap Pak, kalau ada di antara sampean disukseskan secara materi Pak, sampean berpikir, apa kontribusi dunia yang saya punya ini untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah indahnya Pak kalau sampean punya harta, punya masjid seperti ini, ma'asyarul muslimin. Alangkah indahnya Pak kalau sampean punya harta, kemudian sampean punya Pak sekolah-sekolah hufad, atau menyekolahkan orang-orang Pak di berbagai macam disiplin ilmu, tapi mereka juga memahami agama. Sampean yang mendorong mereka semua, ma'asyarul muslimin. Itu harta sampean yang sebenarnya. Makanya kata Rasulullah ketika menata kehidupan Madinah sudah sukses Pak, sudah mulai berkurang suasana peperangan di Madinah, para sahabat diberi kesempatan sama Nabi Pak untuk menata ekonomi Madinah, dan ternyata luar biasa, ma'asyarul muslimin. Mulai Pak ada di antara mereka yang kemudian terlambat ke masjid. Ini Pak yang saya khawatirkan, ghinan mutriyah. Seharusnya sampean Pak semakin sukses secara materi, semakin berebut di saf pertama, jamaah sekalian. Semakin sukses secara materi, ma'asyarul muslimin. Tiada hari kecuali saya mendengarkan pengajian-pengajian seperti ini Pak, supaya ada keseimbangan antara dunia dan akhirat saya. Ini yang kita inginkan, ma'asyarul muslimin. Itulah dunia kita yang sebenarnya, ma'asyar saudara sekalian. Makanya Nabi mengatakan mali, mali. Ada yang mengatakan hartaku, hartaku. Apa sih hartamu itu? Kata Nabi. Maluka, hartamu itu ma'akalta. Apa yang kau makan itu? Apa yang kau makan itu? Mohon maaf kata Nabi, sampai jadi kotoran Pak. Jadi insya Allah Pak, harta sampean nanti kita duduk bareng-bareng Pak ya. Makan pecel, nasi campur, apalagi Pak? Terus bubur, apalagi jemaah sekalian? Ya. Mungkin rujak nanti jemaah sekalian, silakan. Itu rezeki kita sebenarnya jemaah sekalian. Subhanallah. Dan saya merenung betul ya akhi. Dan memang itulah harta kita Pak. Fulus katsir, mablagh katsir, usaha luar biasa, tapi sampean tidak bisa makan rawon Pak. Mau sampean? Dunianya banyak Pak, tapi tidak bisa makan pecel. Lah, harta itu yang kita makan. Harta yang kedua kata Nabi, yang nempel di tubuhmu itu malabista. Libas Pak, malabista. Silakan Pak, kalau sampean punya baju yang bagus silakan, itu karunia dari Allah. Yang penting baju yang bagus, sampean ke masjid Pak. Ini kadang-kadang banyak orang ke masjid Pak, asal-asalan jemaah sekalian, tidak menikmati rezekinya Pak. Sampean ke masjid Pak, tiru imam tadi Pak, pakai jas, minimal pakai baju takwa yang bagus Pak, pakai sarungnya yang berkelas, kopiahnya yang berkelas Pak, parfumnya yang berkelas. Silakan, itu rezeki sampean. Allah suka Pak, Allah suka pada hamba ketika mempertontonkan rezekinya, ditunjukkan untuk sebagai bentuk syukur, dinikmati Pak. Tapi apa yang kita punya ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa berbagi juga Pak ya. Ya, orang tuaku ya opo, belikan juga baju yang bagus Pak. Anak juga belikan baju yang bagus. Teman-teman dekat belikan, biar kita merasakan rezeki yang sebenarnya. Saya kadang-kadang kalau nyindir teman-teman Pak, antum kalau diundang wali kota pakai batik, pakai sepatu, diundang Allah kaos oblong. Di belakangnya ada iklannya Pak, MKO gitu, apa? Allahu Akbar gitu. Loh ya apa ini? Totolan tadi masjid, jadi iklannya perusahaan sampean jamaah sekalian. Pakai baju yang bagus Pak, itu rezeki sampean, silakan. Apalagi ke masjid begini Pak, yang terbaik, dan rasakan sampean Pak.
Ini beda Pak, sampean ke masjid dengan sarung yang bagus Pak. Allahu Akbar. Apalagi sebelumnya sampean mandi Pak, parfum badan sampean pakai, pede Pak, khusyuk sampean berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan menyombongkan diri ma'asyal muslimin. Naam. Dan terakhir kata Nabi, hartamu yang sebenarnya itu, rizkimu yang sebenarnya itu, kata Nabi, ma tasaddaqta fa abqaita. Itulah yang kalian sedekahkan, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, abadi ma'asyal muslimin Pak, dibawa sampai ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak, yang bangun masjid ini Pak, ini yang akan dibawa ke akhirat Pak. Yang menyiapkan karpet ini Pak, itu yang akan dibawa ke akhirat ma'asyal muslimin. Saya berharap Pak, mobil sampean Pak, bawa pula ke akhirat. Bawa ke Namira, bawa ke Masjid Al-Ikhlas, bawa ke Masjid At-Taqwa, bawa pokoknya dunia kita dibawa ke akhirat semua ma'asyal muslimin. Bahkan kalau perlu Pak, rumah yang sampean tinggal Pak, care sama tamu jamaah sekalian. Itu dunia Pak. Jangan punya rumah bagus tapi close Pak, tertutup, takut didatangi tamu. Loh ya apa ini? Apa ndak bosan dah rumah ditinggal sendiri di dalam sendirian jamaah sekalian? Buka, ada tamu ahlan wa sahlan, keluarkan Pak makanan terbaik untuk tamu sampean. Sampean tahu Pak, ketika tamu datang ma'asyal muslimin, itu tamu Pak yang datang ke rumah sampean karena Allah itu didampingi oleh malaikat Pak. Sepanjang tamu itu ada di rumah sampean, sepanjang itu malaikat turun mendoakan pada sampean jemaah sekalian. Tersenyumlah ketika ada tamu Pak. Bahagiakan tamu itu. Bahkan minta doanya tamu yang datang ke rumah sampean Pak. Jadi rumah kita pun akan saya bawa ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, ikhwatal iman, tapi kalau kita sebaliknya Pak, ini yang dikhawatirkan Nabi, ghinan mutghiyah, kaya tapi medit. Kaya Pak, tapi melampaui batas jemaah sekalian. Dimanfaatkan, dikeluarkan pada sesuatu yang tidak jelas. Makanya dalam hadis yang sahih, Imam Al-Albani juga mensahihkan hadis ini jemaah sekalian. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan tergelincir dua kaki seorang manusia nanti pada hari kiamat sebelum ditentukan dia ke surga atau ke neraka. Insyaallah kita semua ke surganya Allah semua jemaah sekalian, kecuali ada 4 pertanyaan Pak. Umurnya dihabiskan kemana? Ilmunya diamalkan atau tidak? Badannya itu Pak, loyonya karena apa? Sakitnya karena apa? Dan yang keempat apa Pak? Ini yang keempat, 2 pertanyaan, bukan 1 pertanyaan. Umur 1 pertanyaan, mohon maaf. Ilmu 1 pertanyaan, diamalkan atau tidak. Badan 1 pertanyaan, sakitnya karena apa? Tapi yang keempat ini Pak, 2 pertanyaan. Wa an malihi, hartamu. Min ainak tasabahu, dari mana kau dapatkan? Tolong Bapak Ibu, jangan menghalalkan segala cara. Ini kaplingan rezeki sudah ada takarannya dari Allah. Tak bisa lebih, tak bisa kurang. Allah Pak yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Dan Allah pula memberikan takaran kepada kita. Mudah-mudahan takaran kita banyak Pak ya. Tapi kita tidak tahu Pak. Ini rahasia Allah. Maksimalkan saja potensi sampean. Allah sudah menyiapkan rezekinya Pak. Nabi bersumpah loh, demi Allah kata Nabi, tidak akan meninggal seorang manusia kecuali aku juga menyempurnakan rezekinya. Selesai sudah Pak. Ini buat saya Pak akidah. Buat saya akidah nih Pak. Jadi orang Pak kalau sampai menghalalkan segala cara, tipu sana, tipu sini Pak, berbohong sana, berbohong sini dalam bisnisnya, dia tidak percaya pada takdir rezekinya jamaah sekalian. Tak partajo kata orang Madura Pak. Dek kata cekena, tidak percaya pada rezekinya jamaah sekalian. Allah sudah ngepling buat kita ma'asyar muslimin. Hati-hati loh Pak. Dari mana kita mendapatkan? Ikutin saja Pak iramanya. Passion kita Pak ikutin sesuai dengan kemampuan kita. Maksimalkan. Ini rezeki dunia memang Allah persembahkan untuk kita. Tapi Allah yakdir. Apa yakdir Pak? Memberikan kadarnya, takdirnya kepada kita. Kaplingannya sudah disiapkan oleh Allah.
Maksimalkan potensi sampean. Berapapun sampean dapat, bismillah ala barakatillah, jalani. Ikhwatul iman, ini Pak yang dikatakan Nabi. Wa ma maluka, apa hartamu itu? Hartamu itu yang kau makan sampai jadi kotoran, bajumu yang nempel di tubuhmu itu sampai lapuk, dan yang terakhir hartamu yang kau sedekahkan itu abadi, akan dibawa sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita salah Pak, masuklah pada jebakan fitnah ini. Ghinan mutriyah, dan ini yang paling banyak Pak. Kaya, sukses, tapi melampaui batas. Melampaui batas Pak. Salah menggunakannya, salah mencarinya. Ikhwatul iman, saya hanya berdoa Pak pada pagi hari, mudah-mudahan Pak sampean sukses secara materi, tapi Pak materi yang sampean bisa sampean bawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian. Karena memang Pak, kefakiran ini yang juga ditakuti sama Nabi. Bahkan Nabi berdoa secara khusus, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kekufuran dan kefakiran. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku juga berlindung kepadamu ya Allah dari bentuk malas dan ketidakmampuan dalam hidup ini. Minta Pak kepada Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, itulah pemberian Allah Pak. Kalau pas-pasan, tunjukkan qanaah sampean, bersabar, terus munajat kepada Allah. Kalau diberi lebih oleh Allah, jangan cepat sombong. Ini amanah. Mudah-mudahan saya bisa menjalankan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pak, mudah-mudahan ya ini babnya bab taubat. Kalau itu terjadi buat kita jamaah sekalian, mumpung Pak Allah ngasih kesempatan buat kita hidup sampai detik ini ya. Berarti Allah masih percaya pada sampean. Dan tolong kalau sampean ada kesadaran seperti ini bukti bahwa Allah cinta sama sampean. Saya ulangi lagi. Kalau ada di antara kita Pak sadar selama ini banyak kesalahan dalam urusan dunia, dalam urusan harta, dalam muamalah, ada banyak salah, banyak dosa, dan sampean sadar ini bukti bahwa Allah lagi ingin menyentil kita, mengingatkan kita, Allah lagi cinta sama kita. Angkat tangan sampean. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah, barang siapa melaksanakan amal keburukan kemudian dia menzalimi dirinya sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yajidillaha ghafurur rahima, dia akan mendapati Allah Maha Pengampun Pak, dan Maha Penyayang kepada kita. Tidak ada dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saking khusyuknya nih Pak. Jadi yang pertama tadi apa? Kefakiran yang menghalalkan, lupa akan aturan Allah. Yang kedua kaya yang melampaui batas. Nah yang ketiga ada fitnah lagi Pak. Fitnah marad dan mufsidah, sakit sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Alhamdulillah Pak, sampean sehat ya? Sehat Pak ya? Ya sehat semua nih Pak. Tapi siap-siap nanti akan ada masanya sakit Pak. Akan ada masanya sakit. Insya Allah kalau sehatnya sampean dalam suasana seperti ini Pak, Ibu, sehatnya kita dalam suasana seperti ini, nanti pulang Pak kita silaturahim sama orang tua, itu kan manfaat hidup ya. Sehatnya kita bermanfaat Pak. Nanti sampean salat duha di rumah, itu kan bermanfaat ya. Nah insya Allah Pak sampean sakit, tidak stres sampean. Sekarang banyak orang sakit stres Pak. Sakit mendelik dia belum. Marah sana, marah sini jamaah sekalian. Kenapa? Masa sehatnya tidak dekat sama Allah Ta'ala. Halo? Dan sampai ketika sakit Pak, sampai tidak bisa ke pengajian begini. Ketika sakit, tidak bisa 5 waktu ke masjid. Ketika sakit Pak, sampai baca Quran Pak, 1 halaman ngantuk sampean. Sampean kalau sakit Pak tidak bisa tahajud. Kalau sakit tidak bisa silaturahim. Sampean sakit Pak tidak bisa ke sawah Pak.
Tidak bisa ketambak sampean. Tidak bisa kerja sampean. Peluang-peluang kebaikan itu lepas begitu saja. Tapi kalau sakitnya sampean Pak, masa sehatnya sampean dekat dengan Allah sakit Pak, sampean tenang. Berarti Allah sedang mengistirahatkan saya. Betul itu. Sampean sadar Pak. Terus sampean ngangkat tangan pada Allah, nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma antas syafi. La shifaa illa shifauka. Adhibil ba'sa. Ishfini shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqama. Allah. Ada kesadaran begitu Pak. Mohon maaf, termasuk yang berbicara ini Pak. Kadang-kadang sakit lupa Pak. Lupa. Yang ada langsung kadang-kadang tidak mau bertawakal pada Allah Pak. Tawakalnya langsung ke dokter ya Pak sekarang. Kenapa coba Pak? Kenapa saat ada masalah Pak sampai ingat pada Allah Subhanahu wa taala? Sakit apa saja Pak, coba sampai sambungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini berbanding lurus di saat masa sehatnya sampai yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kalau masa sehatnya tidak dekat sama Allah taala, sakit Pak, stres. Ngamuk sana ngamuk sini Pak. Dokter salah sedikit tak tuntut gitu. Tidak ada Pak, dokter ini Pak menyengaja untuk mematikan sampean, tidak ada Pak. Sak kejem-kejemnya dokter Pak, kecuali dokter gila Pak. Betul. Tidak ada. Dokter sengaja untuk mencelakakan sampai tidak ada Pak. Tidak ada Pak. Kemudian salah sampean tuntut. Tapi kalau sampean sadar Pak, Allahu Akbar. Kadang-kadang sakit Pak. Sudah begitu dicucuk-cucuk sama dokter. Berapa dokter? 400. Umpamanya Pak ya. Ya dia profesional. Profesional Pak. Udah bayar. Kasih obat Pak. Berapa obatnya? 800. Bahkan 1 juta Pak. Tak sembuh juga. Sampai kalau yakin Pak, tenang dalam suasana seperti itu Pak. Sakit subhanallah. Saya diperintah sama Nabi. Tadawu. Berobatlah. Fa inna likulli da'in dawa. Karena setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Berarti saya ini sedang menjalankan sunnah Nabi gitu. Walaupun tidak sembuh, tidak apa-apa. Itu uang yang saya keluar ke dokter Pak. Deposito sampean di akhirat jemaah sekalian. Ada kesadaran begitu Pak. Sekarang ini banyak orang Pak. Sampai medit pada dirinya sendiri Pak. Kikir pada dirinya sendiri jemaah sekalian. Tahu Pak, bakhil. Sakit Pak. Dan tahu harus datang ke dokter ini enggak. Jadi obat yang apa? Yang apa namanya itu Pak ya? Ya, saya tidak mengatakan herba tidak baik Pak. Ada herba yang baik Pak, tapi sampean harus konsultasi pula dengan ahli medis. Padukan Pak. Sampai kalau kebanyakan makan obat-obat seperti itu Pak, hati-hati ginjal sampean jemaah sekalian gitu. Ada yang kuat, ada yang tidak kuat Pak. Tapi kan namanya marketing Pak, luar biasa. Ayo Pak. Sampean datang ketika tahu sakit, cari dokter yang terbaik. Kalau sampean punya uang itu ini perintah dari Allah untuk sampean keluarkan untuk sebab kalau sampean sehat Pak, sampean bisa ke masjid lagi. Kalau sampean sehat Pak, bisa ikut pengajian seperti ini. Iya apa tidak jemaah sekalian? Dan tenang Pak. Saya lihat tidak ada yang ngantuk sekarang ini jemaah sekalian. Kenapa? Karena sampean sehat Pak. Coba kalau sakit jemaah sekalian. Tapi kalau sampean sehat ya begitu sakit Pak, sampean tenang. Subhanallah. Walaupun saya tidak kena mira, tetap saya mendapatkan pahala kena mira. Innamal a'malu binniyat. Kata Nabi ketika habis pulang jihad Pak, ada sebagian saudara kamu yang tidak ikut jihad bersama kami, tapi pahalanya sama sebagaimana kita dapatkan saat ini. Kenapa? Habasahumul marad, karena mereka ditimpa sakit. Coba mereka tidak sakit, pasti ikut jihad bersama kami gitu. Pak, masa sehat ini ayo sampean sibukkan Pak dengan takwa kepada Allah, taat kepada Allah. Jangan sehat maksiat, dosa lagi Pak. Sehat Pak, tapi mata kita mendelik terus Pak. YouTube terus yang dilihat jemaah sekarang gitu. Tak selesai-selesai masyaallah muslimin. Sampai kapan kita begini Pak? Tapi kalau sampean sehat Pak,
mata kita serius dengan Al-Quran, serius dengan zikir, dengan maksud. Ya Allah, nikmatnya hidup ini ma'asyal muslimin. Itulah kehidupan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi? Au maradan mufsida. Mudah-mudahan Pak, sakitnya kita nanti sakit yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saya meyakini betul Pak, tidak ada di antara kita yang akan bisa sehat terus Pak ya. Dan mohon maaf, nanti di akhir kehidupan sampean rata-rata Pak, rata-rata kata Nabi, umatku ini nanti meninggalnya rata-rata pasti dimuqaddimai dengan sakit. Walaupun juga ada pula Pak orang yang meninggal dunia spontanitas ya, mati mendadak. Ada Pak, tapi rata-rata kita umat Muhammad ini sebelum meninggal dunia ada apa? Ada sakit. Kenapa Pak? Itu cara Allah untuk menghapus dosa-dosa sampean. Ya. Kalau sampean sadar Pak. Yang repot kalau mufannida, sakit terus ngamuan Pak. Tidak bisa istighfar sampean Pak. Betul Pak. Sampean sakit Pak, tidak bisa sampean baca Quran Pak. Bersalawat sama Nabi nggak nyambung Pak. Bahkan ditalkini Pak, mendelik sampean. Disiapkan Quran, matikan Quran itu. Sumpah Pak. Bayangkan. Kenapa ya akhi? Karena masa sehatnya apa? Gak dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Andai kata terjadi Pak, kesempatan ya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita istighfar Pak kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, ini kesempatan. Allah sampai detik ini memanjangkan umur sampean, bukti kalau Allah mencintai sampean. Allah yakin sampean untuk memakmurkan dunia ini Pak. Ayo imbangi dengan akui Pak semua kesalahan-kesalahan kita kepada Allah dengan perbanyak istighfar dan tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir. Apa terakhir ya akhi? Ini masih ada lagi Pak. Saya cukuplah. Yang terakhir apa? Au haraman mufannida. Apa haram Pak? Haram ini ardalil umur, tua, pikun. Pikun Pak. Tahu pikun Pak? Hang kepala kita ini Pak. Udah gak nyambung. Ya, biasanya orang kalau udah kayak gini Pak, sekarang pikun menimpa pada usia 50 tahun sudah mulai bermunculan Pak. Mau ngomong apa? Lupa saya. Itu sudah muqaddimah Pak. Insyaallah Pak, kalau masa-masa sampean seger begini, sampean disibukkan konsentrasi dengan Al-Quran, Allahu Akbar. Saya yakin sampai meninggal dunia Pak, sampean dengan tenang mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Saya yakin itu. Kalau sampean Pak di masa-masa sehatnya sampean secara pemikiran Pak, konsentrasi mendengarkan pengajian seperti ini, hakul yakin Pak. Ini otak kan sampean jalan Pak ya, merenung Pak. Apa yang saya bicarakan diserap oleh sampean Pak. Tapi kalau sampean terbiasa nonton televisi Pak, atau YouTube Pak, terus ceritanya horor Pak, apalagi ceritanya mistis Pak, ngelamun, takut sendiri, akhirnya stres sampean Pak. Banyak orang pikun Pak karena membuang-buang waktu pada sesuatu yang tidak punya bernilai. Hati-hati banyak menghayal. Halo? Hati-hati banyak ngelamun. Kalau sampai ngelamun kebesaran Allah, tidak apa-apa, itu namanya tafakkur Pak. Kemudian keluar astagfirullah, alhamdulillah, hasbunallah. Indah ini Pak. Subhanallah. Itu indah jamaah sekalian. Itu namanya tafakkur Pak. Tapi kalau ngelamun Pak, pingin jadi Pak Jokowi, pingin ini mumpung lagi mau reshuffle Pak, sampean masuk barangkali terus menghayal Pak. Loh, tak nyambung sampean. Dan untuk yang tua-tua, mohon maaf, jangan banyak tidur Pak. Halo? Jangan kebanyakan tidur Pak. Kebanyakan tidur ini Pak, sel-sel otak sampean semakin mengkerut Pak. Semakin tua ini semakin banyak mati Pak. Semakin sampean banyak merenungi kebesaran Allah, wabil khusus semakin banyak baca Al-Quran, sampai sampean meninggal dunia tidak akan pikun jamaah sekalian. Terlalu banyak contoh-contoh saya perhatikan di lapangan orang ahlul Quran Pak, meninggal dunianya indah dengan Al-Qurannya ma'asyal muslimin. Ya, tapi kalau sampean masa sehatnya, masa segarnya begini Pak, ngelamun kemana-mana, yang mudah-mudah hati-hati.
Hati-hati tontonan-tontonan yang enggak karuan jamaah sekalian. Itu membuat rusak Pak di sel-sel otak kita Pak. Otak kita kayak ada benturan kata Prof Hafid jamaah sekalian. Karena kita terbiasa ngelamun dengan tontonan-tontonan erotis seperti itu. Rusak semuanya jamaah sekalian. Ayo Pak, sibukkan pikiran kita dengan sesuatu yang membuat kita semakin tua Pak, semakin bijak, semakin cerdas. Bukan semakin kemudian hang jamaah sekalian. Saudara, waktunya sudah habis. Kita hanya bisa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 2022 dan tahun-tahun yang lalu semua dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pula seluruh amal saleh yang sampean lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil tetap Pak optimis ke depan. 2023 ini bukan tahun ruwet Pak, ya, tapi tahun yang insyaallah mensukseskan kehidupan sampean, memperbanyak amal saleh kita di hadapan Allah. Allah membuka lebar-lebar peluang pintu kebaikan, ketaatan, kebajikan, ya, zikir kita, salawat kita dan lain sebagainya, perbanyak. Dan Allah menutup rapat-rapat pintu maksiat dalam kehidupan kita. Dan andai kata Allah akan memanggil kita, mudah-mudahan semuanya dalam suasana husnul khatimah insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna minar rasyidin waj'alna min ibadikas salihin waj'alna min junudikal mukhlisin birahmatika ya akramal akramin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.